Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku kelas 10 MIPA. Ini adalah materi kedua dari KD pengukuran, di mana kita sudah belajar pada materi pertama tentang NST pada alat ukur. Pada video kedua, yaitu materi kedua ini, kita akan belajar tentang bagaimana membaca alat ukur panjang, yaitu pada pengukuran alat ukur jangka sorong dan mikrometer. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi kemarin sudah saya singgung tentang jangka sorong dan mikrometer ya. Dua alat ukur itu adalah alat ukur panjang yang lebih presisi daripada mistar atau penggaris. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur untuk mengukur diameter uang logam, ataupun mengukur diameter dalam tutup botol, atau mengukur diameter dalam mulut botol ya. Diameter cincin, diameter dalam cincin. Lah, itu jangka sorong. Kalau mikrometer itu juga lebih presisi lagi. Misalkan dia mampu mengukur tebalnya uang logam, keping cincin, tebal cincin ya, atau misalkan tebal cover buku. Nah, jadi lebih presisi lagi karena NST-nya lebih kecil ya. Nah, sekarang bagaimana membaca jangka sorong? Karena kita sudah tahu bahwa jangka sorong itu ada 3 tipe, maka ini yang pertama adalah jangka sorong tipe 1. Ini adalah permisalan ada sebuah gasing yang akan diukur diameternya, itu dengan dijepit di sebelah sini. Kalau tadi misalkan saya contohkan untuk mengukur diameter dalam mulut botol ya, ataupun diameter dalam cincin, itu tinggal dijepit di sini ya, nanti tinggal ditarik ke sini, nanti akan terukur berapa diameter dalam. Kalau ini untuk diameter luar, yang bagian penjepit bawah ini. Nah, misalkan ditampilkan hasil pengukurannya seperti ini. Nah, bagaimana kita membacanya? Langkah pertama adalah kita melihat atau membaca terlebih dahulu skala utama ya. Skala utama berarti yang ini, yang tetap. Pembacaan skala utama adalah dengan cara melihat garis pada skala utama yang tepat sebelum 0 pada garis skala nonius. Saya ulangi, jadi garis skala nonius kan ini, yang 0. Nah, tepat sebelumnya ini garis skala utama, nah itu skala berapa? Nah, kita tahu berarti garis skala utamanya yang ini, yang tepat sebelum 0 nonius. Nah, ini adalah 2,3 ya, karena ini adalah 2, ini 1,2, 3 begitu. Oke, paham ya? Sekarang membaca yang skala nonius. Nah, pada jangka sorong mungkin kalian sudah pernah di SMP, saya ulangi lagi di SMA ini. Untuk membaca skala nonius adalah dengan cara mencari angka pada skala nonius yang berhimpit garisnya dengan skala utama. Nah, ini kan berhimpitnya ini ya, yang paling berhimpit ini. Ini 0, 1, 2. Nah, ini berarti 2. Lalu dikali 0,1 mm. Nah, apa ini 0,1 mm? Itu adalah NST ya. Jangka sorong tipe 1. Ya, kemarin sudah dijelaskan ya di materi pertama. Lalu kita hitung seperti biasa, kita dapatkan hasil pengukurannya adalah dengan cara dijumlah ya, berarti 22,32 cm ya, begitu ya. Paham? Oke. Lanjut jangka sorong tipe 2. Nah, untuk yang contoh gambar ini adalah ada bilangan 10, 20, 30 ya. Ini adalah dalam satuan mili. Jadi untuk semua skala utama jangka sorong itu semuanya skala utamanya adalah satuan mistar atau skala mistar. Maaf ya, skala mistar. Jadi skala mistar itu ya 0, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm begitu ya, skala mistar. Nah, sehingga ini adalah 10 mili ya, begitu. Yang sama saja kalau 10 mili sama saja 1 cm. Nah, maka untuk pengukuran skala utamanya kita bisa lihat garis yang sebelum 0 skala nonius, berarti garis ini ya. Nah, ini garis berapa? Kalau ini 10 mili berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5 mili ya. Ini 5 mili. Atau 5 mili sama saja dengan 0,5 cm. Nah, ini ya. Nah, ini adalah 5 mili. Lalu selanjutnya mencari garis yang berhimpit pada skala nonius. Nah, ini yang 5 ya. Nah, ini. Jadi 5-nya ini yang berhimpit dengan skala garis utama. Lalu ada perkalian 2. Apa ini perkalian 2?
2 di sini adalah perkalian karena pada jangka sorong tipe 2 jeda antara atau selisih dua garis skala noniusnya adalah 2. Jadi ini 1, 2 ya, 1 ke 2 juga 1, 2, 2 ke 3 juga 1, 2. Nah begitu, jadi dikali 2. Oke, lalu dikali 0,05 mm. Apa ini 0,05 mm? Ini adalah NST untuk jangka sorong tipe 2. Paham ya? Kita hitung biasa, lalu kita dapatkan hasil pengukuran akhirnya dengan menjumlah utama dan nonius adalah 0,55 cm. Oke, paham ya yang tipe 2? Sekarang yang tipe ketiga. Sama seperti sebelumnya, kita membaca terlebih dahulu untuk yang skala utama. Nah, garis pada skala utama yang sebelum 0 adalah yang ini ya, sudah ditunjukkan. Lalu kita lihat ini adalah 1, berarti ini sudah pengukuran dalam skala mistar, sudah senti ya. Kalau yang tipe 2 tadi kan ada 0-nya, berarti 10, 20 itu sama aja mili. Ini berarti sudah 1 cm. Berarti ini 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 6, 7, 8, 9. Ya, berarti ini 1,9 cm. Ya, ini ya. Nah, ini 1,9 cm. Lalu untuk skala noniusnya, kita mencari ya, ini mungkin kalau yang jangka sorong tipe 3 harus teliti karena garisnya banyak ya. Jadi garis skala noniusnya banyak, jadi harus teliti pandangan kalian, jangan sampai melihatnya paralaks ya, artinya itu bisa mengakibatkan kesalahan dalam membaca pengukuran. Jadi harus lurus seperti ini ya, harus melihat dengan lurus. Nanti kalau kalian praktik langsung di laboratorium nanti akan saya lebih jelaskan lebih detail. Nah, kita sudah tahu ini yang paling berhimpit ya, jadi ini adalah garis 6, berapa coba? Karena ini 6 ke 7 ada berapa ini? Ada 4, berarti ini 6,2, 6,4, 6,6, 6,8, 7 ya. Nah, berarti ini adalah 6,4. Selanjutnya, perkalian 5. Bilangan 5 ini didapatkan dari jeda atau selisih antara dua garis skala noniusnya. Kita bisa lihat 1 ke 2, ini kan ada 5 jeda. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ke 3 ya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Ya, jadi dikali 5. Kalau yang tipe 2 kan dikali 2. Ya, kalau yang tipe 3 dikali 5. Lalu dikali 0,02 mm, yang itu merupakan NST untuk jangka sorong tipe 3. Kita hitung seperti biasa dan kita dapatkan hasil pengukuran akhir adalah 1,964 cm. Untuk jangka sorong, seluruh hasil pengukuran adalah dalam satuan cm. Oke, begitu. Paham ya untuk jangka sorong? Terakhir kita akan membaca pada pengukuran mikrometer sekrup. Oke, jadi mikrometer sekrup itu bisa digunakan untuk yang lebih presisi, mengukur diameter juga bisa, tetapi mengukur yang lebih tingkatnya lebih tipis lagi itu bisa. Misalkan tadi tebal keping logam, tebal cincin, tebal cover buku. Nah, begitu. Nanti akan dijepit di sini lalu ini diputar. Kalau jangka sorong skala noniusnya kan digeser. Kalau mikrometer diputar. Lalu ini kejepit nanti di sini. Nah, membacanya sama. Kita akan membaca terlebih dahulu skala utamanya. Skala utama pada mikrometer sekrup adalah yang ini, ya, yang skala tetapnya. Kita bisa melihat di sini ada skala bilangannya, ada 5, ada 10. Nah, berarti ini adalah 6, 7, 8, 9 ya. Kalau ini berarti 11, 12, 13, 14. Nah, garis yang di bawah itu berarti 0,5. Berarti ini 10,5, 11, 11,5 begitu. Nah, bagaimana membaca skala utamanya? Itu adalah dengan melihat garis yang terakhir tampil atau terakhir masih kelihatan yang belum tertutup oleh putaran skala noniusnya. Nah, kita lihat di sini, ini ada garis bawah ya, masih kelihatan. Ini juga harus teliti ya melihatnya. Berarti ini adalah 14 ya. 14,5.
Nah, ini ya yang masih kelihatan. Pak, bagaimana kalau misalkan ini tidak kelihatan? Kelihatannya yang terakhir adalah garis yang 14. Ya, berarti 14. Ya, jadi melihat garis skala utama yang terakhir kelihatan sebelum tertutup ini. Nah, kalau ini ketutup, ya berarti ya 14. Tapi kalau garis bawahnya udah masih kelihatan seperti ini ya, terlihat seperti ini, berarti ini 14,5. Oke, paham ya? Nah, skala Noniusnya bagaimana membacanya? Itu dengan melihat garis tengah ini yang sejajar. Karena ini 10, maka ini 11. Ini 12, 13, 14, 15. Ya, berarti ini 11. Nah, 11. Lalu dikali 0,01 mm yang merupakan NST-nya untuk mikrometer skrup. Hitung seperti biasa, kita jumlahkan, kita dapatkan 14,61 mm. Untuk mikrometer skrup satuannya menggunakan milimeter. Kenapa? Karena skala utamanya pun sudah milimeter. Ya, jadi bukan senti. Kalau skala utama pada jangka sorong kan skala mistar, yaitu masih satuan senti. Kalau pada mikrometer skrup ini sudah mili. Ya, begitu. Oke, paham ya mikrometer skrup? Selanjutnya adalah tugas buat kalian, tugas 3D, dikerjakan, difoto dan diupload. Silahkan kalian kerjakan ya soal nomor 1 ini. Nah, ini kira-kira jangka sorong tipe berapa. Nah, silakan kalian cari tahu. Lalu silakan kamu kerjakan di buku tulis atau di kertas. Lalu caranya seperti ini ya, ada seperti ini perhitungannya, persis seperti ini. Setelah itu difoto lalu diupload. Diuploadnya adalah di learning fisika kita yang sudah saya berikan tutorialnya. Bagaimana cara mengupload ya. Nah, kalau bisa file yang diupload dalam bentuk PDF, tapi kalau dalam bentuk file foto juga tidak apa-apa. Lalu nomor 2. Nah ya, nomor 2 ini adalah mikrometer skrup. Silakan berapa hasil pengukurannya. Oke, seperti itu anak-anak. Saya rasa ini adalah materi kedua kita tentang cara membaca alat ukur panjang, yaitu jangka sorong dan mikrometer. Semoga kalian paham dan bisa mengetahui ya dengan jelas, dan juga bagaimana cara mengukurnya. Saya rasa yang paling penting itu bagaimana cara mengukurnya, cara prosedurnya. Karena karena bagaimanapun ketika nanti kita praktek langsung, kamu benar-benar bisa menggunakannya dan juga membaca hasil pengukuran. Oke, begitu. Terima kasih. Saya tunggu untuk tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.